pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galang Mingyang Abian Base, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita akan melakukan tugas kita pada hari ini, kita akan memiliki waktu untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang sangat baik, yang boleh membangunkan kami pagi ini, kami boleh menerima hari yang baru dalam keadaan selamat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan untuk mendasari hari ini. Biarlah Tuhan hadir, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, serta mengampuni dosa dan kesalahan kami, memberi kami layak untuk menerima firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yeremia 15 ayat 18, Efesus 3 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Paulus menulis, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan diberikan judul Tetap Percaya. Setiap orang dibentuk oleh proses hidup yang tidak mudah, penuh rintangan, pergumulan, dan penderitaan. Hal proses inilah yang menggambarkan apa yang sedang dialami oleh Nabi Yeremia yang sama sekali tidak diduganya. Nabi Yeremia dalam keluh gerutunya mengadu kepada Tuhan. Ia seolah-olah berada dalam suatu pelarian dan dikejar-kejar selayaknya orang yang memiliki utang padahal ia tidak berutang. Yeremia dikutuk oleh orang-orang jahat, bahkan hingga dirinya merasa begitu menyesal lahir ke dalam dunia. Suatu hal besar terjadi ketika Yeremia mengalami pergumulan. Ia mengingat firman Tuhan. Tuhan menyatakan akan menyelamatkan Yeremia ketika ia mau berbalik percaya kepada Tuhan. Bahkan Yeremia akan menerima karunia baru sebagai pribadi yang selalu berpegang pada firman Tuhan. Yeremia dipilih sebagai penyambung lidah Tuhan bagi bangsa Israel. Bahkan Tuhan berjanji melepaskan Yeremia dengan menyelamatkannya dari kejaran orang-orang jahat. Keputusan untuk percaya adalah pilihan yang harus diambil dengan penuh kesadaran. Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan kepercayaan umat di tengah-tengah ketakutan mereka karena Paulus ditangkap. Paulus mengarahkan mereka agar mereka tidak kehilangan figur beriman, namun fokus kepada figur Kristus, bukan Paulus. Sebab penderitaan yang Paulus harus alami adalah demi Kristus. Paulus menunjukkan dengan ia percaya kepada Kristus, itu menumbuhkan keberanian untuk menghadapi semua kemungkinan di dalam hidup.
Secara jujur kita tentu merasa hal yang sama seperti jemaat di Efesus ketika figur atau seseorang yang kita dengar, kagumi, dan percaya tiba-tiba tidak lagi ada di sisi kita. Rasanya kita tidak lagi memiliki kesadaran. Kita mulai rapuh dan mudah menyerah. Namun secara iman Kristen, kita seharusnya tidak memiliki figur lain yang kepadanya kita percaya atau bahkan bergantung sepenuhnya selain kepada Yesus Kristus. Dalam hubungan yang dekat dengan Kristus Yesus akan lahir keberanian dan dorongan yang menguatkan. Tetap percayalah bahwa Kristus melindungi kita meskipun keadaan yang terjadi di sekitar kita membuat kita mudah goyah. Ingatlah bahwa lebih baik menaruh kepercayaan kepada Kristus daripada kepada manusia. Tuhan memberi kita sepanjang hari. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan menguraikan kembali di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami senantiasa sadar di dalam hidup kami bahwa kami harus selalu bergantung kepada Tuhan. Memiliki suatu figur di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri. Kiranya kasih karunia-Mu memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu hadir dan menolong kita, dan juga secara khusus agar kita selalu menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus, figur yang utama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami pagi ini, untuk kami boleh membawa doa kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sarapan rohani yang selalu boleh disiarkan setiap pagi. Kiranya Tuhan menjadikan semua ini untuk kemuliaan Tuhan, dan bagi kami yang boleh mendengarkan akan Engkau ubahkan kami untuk kami senantiasa takut dan taat kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa juga buat gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada. Kiranya Tuhan yang selalu menolong para pemimpin gereja untuk takut dan taat kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa, biarlah Tuhan berkati Bapak Ibu majelis, Ibu pendeta, Ibu vikaris, dan juga kami berdoa buat sinode gereja Bali. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit pada hari ini. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami, Republik Indonesia. Terima kasih pemilu boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati siapapun yang nanti akan memimpin Indonesia ini. Tuhan beri hikmat sehingga dia mampu memimpin Indonesia dengan baik. Terima kasih buat pemerintah dari pusat dan sampai ke daerah dan lingkungan kami. Tuhan yang memberkati mereka untuk mereka bisa berlaku adil senantiasa dalam melakukan tugas-tugasnya.
Akhirnya Tuhan, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, sehingga kami senantiasa akan selalu menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, dan sempurnakan doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampun orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu berada, terima kasih boleh mendengarkan sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.